Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Syahwarani, NIM 19108020006. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia industri tentang oxidizer. Apa itu pengoksidasi termal? Pengoksidasi termal adalah unit proses untuk pengendalian polusi udara di banyak pabrik kimia yang menguraikan gas berbahaya pada suhu tinggi dan melepaskannya ke atmosfer. Nah, oksidasi termal ini biasanya digunakan untuk menghancurkan polutan udara berbahaya atau HAP, hazardous air pollutant, dan senyawa organik yang mudah menguap atau VOC, volatile organic compound, dari aliran udara industri. Nah, jenis pengoksidasi termal itu ada 7. Yang pertama itu ada oksidasi termal yang ditembakkan langsung atau biasa disebut dengan afterburner. Nah, teknologi paling sederhana dari oksidasi termal adalah oksidasi termal langsung, di mana aliran proses dengan gas berbahaya dimasukkan ke dalam kotak pembakaran melalui atau di dekat burner, dan waktu tinggal yang cukup disediakan untuk mendapatkan efisiensi penghilangan penghancuran yang diinginkan dari VOC. Nah, yang kedua itu ada regenerative thermal oxidizer atau biasa disingkat dengan RTO. Salah satu teknologi pengendalian polusi udara yang paling banyak diterima saat ini di seluruh industri adalah oksidator thermal regeneratif yang biasa disebut sebagai RTO. Nah, RTO ini tuh menggunakan unggun keramik yang dipanaskan dari siklus oksidasi sebelumnya untuk memanaskan lebih dulu gas masukan untuk mengoksidasi sebagiannya. Nah, gas yang dipanaskan sebelumnya memasuki ruang bakar yang dipanaskan oleh sumber bahan bakar eksternal untuk mencapai suhu oksidasi target yang berada dalam kisaran antara 760 derajat Celcius dan 820 derajat Celcius. Nah, suhu akhir itu mungkin setinggi 1100 derajat Celcius untuk aplikasi yang memerlukan penghancuran maksimum. Nah, yang ketiga itu ada ventilation air methane thermal oxidizer atau biasa disingkat dengan VAMTOC. Nah, pengoksidasi termal metana udara ventilasi digunakan untuk menghancurkan metana di udara buangan poros tambang batubara bawah tanah. Metana adalah gas rumah kaca dan ketika dioksidasi melalui pembakaran termal secara kimiawi diubah menjadi CO2 dan H2O. CO2 adalah 25 kali lebih kuat daripada metana ketika dipancarkan ke atmosfer sehubungan dengan pemanasan global. Dan yang keempat itu ada oksidator pemulihan termal. Nah, teknologi oksidator termal yang kurang umum digunakan adalah oksidator pemulihan termal, di mana memiliki penukar panas primer atau sekunder di dalam sistem. Penukar panas primer memanaskan lebih dulu udara kotor yang masuk dengan memulihkan panas dari udara bersih yang keluar. Ini dilakukan oleh penukar panas sel atau tube atau penukar panas pelat. Saat udara masuk melewati satu sisi tabung atau pelat logam, udara bersih panas dari ruang bakar lewat di sisi lain tabung atau pelat dan panas dipindahkan ke udara masuk melalui proses konduksi menggunakan logam sebagai media perpindahan panas. Nah, dalam penukar panas sekunder, konsep yang sama berlaku untuk perpindahan panas, tetapi udara yang dipanaskan oleh aliran proses bersih yang keluar dikembalikan ke bagian lain dari pabrik, mungkin kembali ke proses. Nah, yang kelima itu ada pengoksidasi termal berbahan bakar biomasa. Biomasa seperti serpihan kayu dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk oksidator termal. Biomasa kemudian digasifikasi dan aliran dengan gas berbahaya dicampur dengan gas biomasa dalam kotak pembakaran. Turbulensi yang cukup, waktu retensi, kandungan oksigen, dan suhu akan memastikan penghancuran VOC. Pengoksidasi termal berbahan bakar biomasa tersebut telah dipasang di Warwick Mills, New Hampshire. Nah, yang ke-6 itu ada flameless thermal oxidizer atau FTO. Nah, dalam sistem oksidator termal tanpa nyala, gas buang
udara sekitar, dan bahan bakar tambahan dicampur terlebih dahulu sebelum melewatkan campuran gas gabungan melalui unggun media keramik inert yang telah dipanaskan sebelumnya. Melalui transfer panas dari media keramik ke campuran gas, senyawa organik dalam gas dioksidasi menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya, yaitu karbon dioksida CO2 dan uap air H2O, sementara juga melepaskan panas ke media bed keramik. Dan yang terakhir itu ada fluidized bed concentrator atau biasa disingkat dengan FBC, di mana dalam fluidized bed concentrator FBC ini unggun manik-manik karbon aktif untuk mengabsorpsi senyawa organik volatil atau VOC dari gas buang berkembang dari unggun tetap dan konsentrator rotor karbon sebelumnya. Sistem FBC memaksa udara bermuatan VOC melalui beberapa baki baja berlubang, meningkatkan kecepatan udara dan memungkinkan butiran karbon submilimeter mengalir atau berperilaku seolah-olah tersuspensi dalam cairan. Ini meningkatkan luas permukaan interaksi karbon gas, membuatnya lebih efektif dalam menangkap VOC. Nah, yang kedua itu ada pengoksidasi katalik, di mana pengoksidasi katalik ini adalah kategori lain dari sistem oksidasi yang mirip dengan pengoksidasi termal tipikal. Tetapi pengoksidasi katalik ini menggunakan katalis untuk mengoksidasi oksidasi. Oksidasi katalik ini tuh terjadi melalui reaksi kimia antara molekul hidrokarbon VOC dan unggun katalis logam mulia yang ada di dalam sistem oksidator. Nah, setelah itu jenis pengoksidasi katalik itu ada dua. Yang pertama itu ada regeneratif catalytic oxidizer atau biasa disingkat dengan RCO. Itu katalis dapat digunakan dalam regeneratif thermal oxidizer atau RTO itu untuk memungkinkan temperatur operasi yang lebih rendah. Ini tuh biasanya juga disebut dengan regeneratif catalytic oxidizer atau RCO. Misalnya suhu pengapian termal karbon monoksida biasanya 609 derajat Celcius atau 1128 derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan katalis oksidasi yang sesuai, suhu penyalaan dapat diturunkan hingga sekitar 200 derajat Celcius atau 392 derajat Fahrenheit. Ini dapat menghasilkan biaya operasi yang lebih rendah daripada RTO. Nah, ketika sistem ini digunakan, pertimbangan desain khusus digunakan untuk mengurangi kemungkinan panas berlebih atau pengenceran gas masuk atau daur ulang, karena suhu tinggi ini akan menonaktifkan katalis, misalnya dengan sintering bahan aktif. Nah, yang kedua itu ada pengoksidasi katalitik pemulihan. Nah, oksidator katalitik juga dapat dalam bentuk pemulihan panas, penyembuhan untuk mengurangi kebutuhan bahan bakar. Dalam bentuk pemulihan panas ini, gas buang panas dari oksidator melewati penukar panas untuk memanaskan udara baru yang masuk ke oksidator. Nah, yang terakhir ini ada contoh alat dari pengoksidasi termal, di mana sebelah kiri itu adalah pengoksidasi termal langsung menggunakan gas di mana sebelah kiri itu merupakan oksidasi termal yang dipasang di pabrik, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah unit proses prarakitan untuk pengendalian polusi udara, yaitu pengoksidasi termal yang dipasang di lokasi kerja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.